Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia, mahasiswi aktif dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Kampus STKIP PGRI Sumatera Barat. Saya merupakan peserta dari Credit Learning UNAN. Seperti biasa ya teman-teman, saya akan mereview sebuah karya, baik itu novel, buku, maupun jurnal. Nah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal berbahasa Inggris. Nah, jurnal ini nantinya akan membahas tentang bagaimana sih fotografi Cina di Indonesia pada tahun 1890-an sampai 1940-an. Nah, jurnal ini berjudul China Photography and Their Client in the Netherlands Indies 1890 sampai 1940. Nah, dalam bahasa Indonesianya yaitu berarti fotografi Cina dan klien mereka di Hindia Belanda pada tahun 1890 sampai 1940-an. Sebenarnya jurnal ini ditulis oleh Lisbeth Auwehand. Nah, volume jurnal ini yaitu 18 dengan nomor 2, yang mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 yang lalu. Tujuan pembuatan artikel ini atau tujuan pembuatan jurnal ini yaitu untuk menganalisis bagaimana sih kehidupan dari fotografer tradisional Cina atau fotografer Cina dan bagaimana klien mereka, yaitu di sini juga dijelaskan bahwa mereka tidak hanya memiliki klien dari lapisan bawah, tetapi mereka juga memiliki klien dari golongan-golongan elit tinggi. Nah, bagaimana mereka bisa mengubah status sosial dari para fotografer ini itu. Nah, secara keseluruhan jurnal ini akan membahas tentang fotografer Cina tersebut, yang mana fotografer Cina ini bisa mengalahkan fotografer lainnya, yaitu fotografer India dan fotografer Eropa. Nah, abstrak dari jurnal ini yaitu berisikan tentang membahas posisi fotografer Cina dalam kolonial visual pemandangan gitu. Nah, di sini potret tangkap Tionghoa ini tidak hanya terfokus pada potret wajah atau potret seseorang, tetapi juga mereka mempotret sebuah pemandangan, baik itu kota, desa, pegunungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa para fotografer Cina ini bagaimana mereka bisa menarik atau memberikan daya tarik terhadap klien mereka, yaitu dari golongan-golongan tinggi baik itu di Kesultanan Jawa, Jogja, Solo, serta bagaimana mereka bisa menarik golongan elit-elit Eropa dan India gitu. Nah, kemudian di dalam jurnal ini juga dijelaskan bagaimana sih fotografer Cina tersebut bisa berkembang, bisa mengubah status sosial para fotografer gitu. Nah, kemudian mereka tidak hanya lanskap visual saja, maksudnya di sini tidak hanya foto bagian wajah saja, tetapi mereka juga memoto pemandangan-pemandangan dan keindahan alam lainnya. Materialitis gambar dari para pemotret mengungkapkan jejak visual dari sirkulasi dan pertukaran tuh. Maka karena mereka melakukan memiliki klien dari golongan-golongan tinggi, maka secara tidak langsung mereka juga terlibat di dalam elit-elit Eropa ini, juga terlibat di dalam elit-elit golongan tinggi ini gitu. Nah, kemudian fotografer Cina ini tentu saja menambahkan lanskap kolonial visual dari Hindia Belanda. Nah, terutama melalui keterlibatan mereka dalam fotografi potret wajah gitu. Nah, Cina fotografer ini berbasis di kota-kota besar, yaitu mulai dari kesultanan besar di Yogyakarta, Solo, dan Jawa gitu. Sehingga nantinya mereka akan dikenal oleh golongan-golongan atas, golongan-golongan tinggi gitu. Nah, makanya mereka nantinya bisa mengubah status sosial mereka dari golongan biasa, katakanlah itu golongan biasa, menjadi golongan-golongan elit modern gitu, seperti elit Eropa, elit dari golongan kesultanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian uniknya juga di sini yaitu yang mana fotografer ini mampu bersaing dengan para fotografer modern lainnya. Nah, kemudian mereka juga tidak hanya memotret bagian wajah seperti yang saya jelaskan tadi, mereka juga memotret pemandangan kota-kota, pemandangan alam dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat bahwa para fotografer Cina ini tidak menetapkan harga, tidak memberikan identitas harga yang pasti kepada para kliennya gitu. Nah, di sini juga merupakan suatu keunikan dari fotografer Cina ini.
Nah, selanjutnya yang mana fotografer Cina ini juga seperti yang telah saya jelaskan tadi, tidak hanya memotret bagian wajah tetapi juga pemandangan. Nah, di sini juga mereka terlibat atau memiliki peranan yang penting dalam kesultanan gitu. Nah, selanjutnya artikel ini juga membahas tentang bagaimana sih para fotografer profesional dari Cina ini mereka bisa berkembang gitu. Dari mulai berdirinya pada sekitaran tahun 1890-an ini kan mereka udah membentuk studio-studio sampai terciptanya Perang Dunia seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang mana para fotografer Cina ini mendirikan studio-studio, dan bahkan di studio tersebut mereka tidak hanya menerima jasa pemotretan tetapi mereka juga menyediakan gambar-gambar visual atau dalam bentuk instan, menjual dalam bentuk instan karya-karya mereka dan mereka pajang di studio-studio mereka. Nah, di sini juga para fotografer Cina tersebut menciptakan studio tidak hanya memiliki atau tidak hanya menggunakan nama ciri khas Cina, tetapi juga menggunakan berbagai jenis nama, sehingga ini merupakan suatu keunikan juga dari fotografi Cina ini gitu. Nah, kemudian intinya di dalam artikel ini akan dibedakan bagaimana sih perbedaan antara fotografer Cina dengan fotografer India, bagaimana perbedaannya dengan fotografer Eropa, bagaimana mereka bisa bersaing dan bisa mengangkat atau mempengaruhi posisi sosial para fotografi ini di Hindia Belanda pada masa itu gitu. Nah, jadi sudah jelas bahwa di dalam artikel ini dijelaskan bagaimana para fotografer itu memainkan peran di dalam golongan elit-elit lainnya gitu. Nah, baik teman-teman, mungkin pada review video kali ini hanya sedikit ini yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika teman-teman penasaran bagaimana kisah fotografi Cina ini dan bagaimana mereka memperoleh klien-klien yang berkelas, sehingga mereka bisa mengangkat posisi mereka dalam kehidupan sosial para fotografi ini, teman-teman bisa cari jurnalnya di situs-situs internet. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.